Saudara-saudariku yang terberkati, apa kabar? Semoga Anda tetap bersemangat dan bersukacita oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Hari ini Kamis 26 Mei 2022 kita merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Sabda Tuhan yang ditawarkan kepada kita untuk merenungkan peristiwa hari ini, peristiwa di mana Yesus Kristus Tuhan kita naik ke surga, yaitu dalam Injil Suci menurut Lukas bab 24 ayat 46 sampai 53. Kisah bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga juga kita bisa baca dalam bacaan pertama hari ini dalam Kisah Para Rasul. Kalau kita hitung, saudara-saudariku yang terberkati, peristiwa kebangkitan Tuhan dalam peristiwa Paskah hingga hari ini kita memperingati kembali kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ada selang waktu selama 40 hari. Di mana persis dikisahkan dalam bacaan pertama hari ini dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 3 dikatakan demikian. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Maka selama 40 hari Tuhan kita Yesus Kristus yang bangkit menampakkan diri kepada para murid dan meyakinkan mereka bahwa Tuhan kita Yesus Kristus hidup, bangkit lagi dari antara orang mati. Maka kurun waktu 40 hari sudah cukup membuat para murid imannya itu menjadi semakin matang dan percaya sungguh bahwa Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Dan di saat yang sama, para murid meyakini juga ditunjuk menjadi saksi terpilih akan kebangkitannya. Seperti juga kita baca dan kita dengar dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ada kesadaran di tengah-tengah mereka sebagai rasul, sebagai murid Kristus untuk menjadi saksi, namun masih belum cukup kekuatan untuk menjalankan tugas mereka sebagai saksi, dan kekuatan yang memerdekakan itu masih dinantikan dan nanti akan diperoleh dalam peristiwa Pentakosta. Maka kepergian Tuhan Yesus justru kepergian yang membuat para murid bersukacita. Dan kalau kita bandingkan, memang ada perbedaan suasana antara kepergian Yesus sebelum kebangkitan dan sesudah kebangkitan Tuhan. Misalnya, ketika Yesus ditangkap, suasananya sungguh-sungguh berbeda, di mana ketika Yesus ditangkap dan pergi meninggalkan para murid, oleh karena ditangkap para serdadu, Petrus menyangkal Yesus. Dan juga para murid yang lain meninggalkan Yesus. Kita bisa baca misalnya dalam Markus 14 ayat 50, lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Perbedaan mencolok ketika setelah kenaikan yang kita baca kisahnya hari ini dalam Lukas 24 ayat 52 sampai 53 dikatakan, mereka bersujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Nah, saya akan garis bawahi di situ. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Sungguh berbeda bukan? Suasana sebelum kebangkitan dan sesudah kebangkitan Tuhan. Yesus Tuhan meninggalkan para murid, tetapi suasananya sungguh berbeda. Para murid bersukacita karena apa? Karena selama 40 hari Yesus telah bangkit meyakinkan mereka, bila engkau setia dan beriman kepada Yesus, maka mereka juga akan mengalami seperti yang Yesus alami, mengalami kebahagiaan kekal abadi di surga bersamanya. Sehingga Tuhan Yesus pergi supaya membuat para murid
semakin dewasa dalam beriman. Dan regenerasi kepemimpinan tetap dijalankan oleh para murid, walaupun sang guru harus pergi oleh karena kuasa Roh Kudus yang menyemangati dan membimbing mereka. Maka para murid tetap yakin memiliki kewibawaan sama seperti gurunya oleh karena kuasa Roh Kudus yang mereka mohonkan, dan nanti kita akan peringati dalam peristiwa Pentakosta di mana mereka sungguh-sungguh dicurai oleh Roh Kudus. Sehingga peristiwa kenaikan Tuhan yang kita rayakan bersama-sama hari ini bagi para murid bukanlah perpisahan, melainkan penugasan dan pelimpahan kuasa kepada mereka, di mana kita bisa baca dalam Injil Lukas bab 24 ayat 48 sampai 49. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saudara-saudariku yang terberkati, kita pun akan melakukan yang sama seperti para murid dan Bunda Maria lakukan setelah peristiwa Yesus Tuhan terangkat ke surga, di mana mulai besok kita bersama-sama akan memohon turunnya karunia Roh Kudus, dan selama 9 hari berturut-turut kita bernovena, berdoa novena, memohon dan mempersiapkan hati untuk menerima pencurahan Roh Kudus, karunia Roh Kudus yang kita rayakan dalam hari raya Pentakosta. Maka dari bacaan yang kita dengar dan renungkan hari ini, kepergian Tuhan kita Yesus Kristus dengan kenaikannya ke surga ternyata membuat para murid tetap bisa bertumbuh dewasa dalam iman. Maka saudara-saudariku, dewasa dalam iman itu bukan sekedar selalu bersekutu dengan Tuhan dalam doa dan juga dalam perayaan-perayaan liturgi lainnya, tetapi mampukah kita juga sekaligus memberikan kesaksian akan cinta kasih dan kebaikan Tuhan kepada sesama yang kita jumpai. Dan semoga oleh karena sabda hari ini menginspirasi dan menguatkan kita untuk menjadikan persekutuan dengan Tuhan dalam doa menjadi semangat kita, daya dorong kita untuk berbuat semakin lebih baik lagi di dalam cinta kasih dan berbela rasa kepada sesama. Marilah berdoa. O Raja mulia, Tuhan segala kuasa, hari ini Engkau berjaya dan naik ke surga. Jangan tinggalkan kami sebagai yatim piatu, tetapi utuslah roh kebenaran yang dijanjikan Bapa. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, dengan ikhlas kami bersukacita karena kenaikan Kristus telah meninggikan martabat kami. Semoga kemuliaan yang dicapai oleh Kristus kepala kami menjadi pokok harapan kami tubuhnya. Sebab dialah pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah Meraja, sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terberkati, dimanapun Anda berada dan dalam situasi apapun hidupmu, selamat merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan. Tetap semangat, tetap optimis, and stay calm with Jesus.
Saudara-saudariku yang terberkati, melalui kanal YouTube ini saya mengajak Anda semua untuk mempersiapkan waktu secara khusus berdoa novena selama 9 hari berturut-turut mulai hari Jumat 27 Mei hingga 4 Juni 2022. Bersama dengan saya lewat kanal YouTube ini, silakan Anda mempersiapkan waktu secara khusus untuk berdoa novena, mempersiapkan hati menyambut turunnya Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta.